Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sanak, dulur, dan para sahabat dimanapun berdomisili selagi di bumi. Kali ini kita akan mencoba merenungkan satu karya seorang penulis ternama yang sudah kita renungkan di waktu-waktu yang lampau. Baik Lur, ini renungan tentang buku Indonesia bagian dari desa saya. Sudah saatnya untuk merenungkan chapter kedua. Di chapter kedua ini diberi judul Di Desa Hidup Selayaknya. Jadi dari tulisan yang ditulis yang saya tangkap, bisa jadi ditangkap oleh pembaca yang lain, mendapatkan tangkapan yang berbeda. Karena sepertinya atau biasanya buku itu bak lautan yang diisi oleh berjuta-juta ikan, dari ikan sarden, ikan teri, sampai juga ikan paus. Nah, seorang pembaca adalah para pemancing ikan di lautan tersebut. Maka tidak salah kalau ada wah, pules Lur, pemancing yang pulang mendapatkan ikan pari, ikan sarden, atau ikan laut lah. Ada juga yang tidak membawa seekor ikan pun ke rumah. Nah, dari buku ini yang saya tangkap adalah realita kehidupan di desa yang terjadi di kala itu. Untuk lebih singkatnya, di sini penulis telah menentukan tokoh, telah menentukan latar, telah menentukan amanat daripada cerita Di Desa Hidup Selayaknya ini. Jadi tokoh yang dibahas oleh penulis di sini adalah seseorang yang bernama awalannya K. Ya, bisa K, pokoknya awalannya K lah, nama seseorang yang awalannya K. Dalam cerita Di Desa Hidup Selayaknya ini, seorang bapak bernama K ini di awal cerita diceritakan membeli sepeda motor. Kemudian sepeda motor itu diparkirkan atau dipajang di rumahnya. Nah, yang menjadi
hal yang sangat menggeliti adalah rumah Bapak K ini berlantaikan tanah, kemudian berdinding gedek. Gedek itu sepertinya bisa terbuat dari bambu, bisa juga dari pelepah pohon kelapa, bisa juga dari pelepah sawit. Tapi sepertinya kalau saya amati dari setting daripada cerita ini gedek yang berdinding bambu atau berdinding pelepah pohon kelapa. Pelepah sawit ini sudah era pasca merdeka. Selanjutnya Bapak K ini dihampiri tamu dan berceloteh bahwa Bapak K telah memarkir seekor kerbau. Kemudian dijawab dengan sangat tersipu bangga bahwa hal yang didapatkan itu hanya sedikit. Jadi Bapak K ini digambarkan oleh penulis adalah seorang yang mengalami gejala konsumerisme ya. Nah, ini bisa konsumerisme. Nah, begitulah, itu istilah asing, tentunya agak payah nyebutnya. Ya, konsumen itu mungkin orang yang mengkonsumsi. Kalau konsumerisme mungkin kalau kita sebut penyakit ya tidak tepat juga lah. Kita sebut saja hinggapan konsumerisme dalam seseorang, yang tentunya konsumerisme yang diderita oleh bapak berinisial K. Nah, ini begitu menjaga kehati-hatian penulis tidak menyebutkan nama secara lengkap. Nah, padahal sangat mudah untuk menulis tambahan 3 atau 4 huruf di belakang huruf K tersebut. Akan tetapi penulis lebih memilih diksi yang tidak diteruskan dengan huruf selanjutnya, hanya dituliskan K. Nah, maka itu sudah menjadi kode etik dalam menulis tentunya. Ketika seseorang mengalami kalau kita sebutkan saja hal yang negatif, maka namanya tidak boleh disebut. Kalau disebut nanti tersinggung, kalau disebut nanti bisa marah, kalau disebut nanti tidak berubah malah menjadi-jadi. Nah, bisa juga penulis mengajarkan kepada pembaca dengan menyebutkan inisial K, maka secara tidak langsung para pembaca akan ingat dengan jangkitan konsumerisme yang apabila sudah akut akan menafikan, tidak mengedepankan rasio, tidak mengedepankan rasio barang, tidak mengedepankan pikiran lah,
sehingga pikirannya itu sedikit melembang-melembang, tak terarah, hingga kebutuhan yang inti menjadi tidak inti, dan kebutuhan yang tidak inti menjadi inti. Kalau istilah agama apalah ya mungkin mubazir lah, tapi enggak juga lah, kalau mubazir tidak sebenarnya. Kalau istilah agama mungkin qanaah, seperti itulah. Tapi ngomong-ngomong dan berbicara tentang konsumerisme ini, tentunya tidak menafikan diri saya pribadi untuk suci dari jangkitan konsumerisme ini. Tentunya saya, Anda, kita juga terjangkit konsumerisme ini, namun dengan kadar yang berbeda. Jika di pelajaran dahulu kala waktu kita sekolah, tentunya ada kertas lakmus yang menjadi indikator pH apa dulu lah ya, pH air gitulah. Nah, jadi kalau kertas lakmusnya itu dicelupkan, maka ada indikator keasaman yang ada pada air tersebut. Begitu pula manusia juga jika terjangkit jangkitan konsumerisme akan berdampak kepada gaya hidupnya. Kemudian penulis juga menulis seseorang yang berinisial, ada lagi tadi, setelah inisial K, inisial M. Bahkan ada seseorang berinisial M ini kalau pulang kampung rela bawa TV. Kemudian tidak hanya bawa TV, membawa speaker, supaya bisa bersorak-sorak ria mendengarkan acara yang ada di televisi tersebut. Dalam cerita yang dituliskan oleh penulis, pada hakikatnya masyarakat di desa kala itu sangat jauh kemampuan untuk mencerna apa yang ditayangkan oleh perusahaan televisi. Sebab masyarakat yang di desa pada umumnya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang ada di desa itu. Sedangkan di televisi itu berbahasa Indonesia, bahkan juga berbahasa asing, Inggris dan lain sebagainya, atau bahasa Jepang. Sehingga yang digambarkan oleh penulis adalah rendahnya kemampuan masyarakat, tetapi telah mengkonsumsi sesuatu yang berat. Inilah yang digambarkan oleh penulis dalam buku Indonesia Bagian dari Desa Saya pada chapter di desa hidup selayaknya. Selanjutnya
Selanjutnya, setelah menuliskan tentang Bapak K dan Bapak M, juga ada ibu-ibu juga di sini. Ada ibu-ibu. Kemudian penulis menyebutkan juga tentang pemerintah di sini. Tentang pemerintah. Jadi digambarkan oleh penulis bahwa fenomena tentang budaya konsumerisme ini menular akibat apa yang dilihat oleh masyarakat, sehingga memiliki sesuatu itu menjadi tujuan dalam hidup, menjadi target dalam hidup. Sepertinya Pak K yang rela membeli sepeda motor, sedangkan kalau di desa tentunya jalan licin, belketok, dan tentunya hanya sebatas wah. Di sini dituliskan seperti itulah yang saya tangkap. Selanjutnya berbicara tentang pemerintah, Pak K, konsumerisme, ya mungkin ideologi juga bisa juga lah kita sebut. Ideologi tentang kenikmatan mengkonsumsi, seperti itulah. Jadi di sini kita mencoba untuk merenungkan kembali tulisan daripada Mbah Nun bahwa fenomena konsumerisme ini sudah bertransformasi dari zaman dahulu kala yang dimana Pak K dengan keyakinan konsumerismenya, kemudian Pak M dengan televisinya. Untuk di era modern ini tentunya sudah bertransformasi. Bisa juga kita sebut dengan ideologi transformasi. Transformasi dari teknologi yang masuk ke dalam desa sekarang sudah lebih daripada sekedar sepeda motor atau pesawat televisi. Nah, transformasi teknologi yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan ini tentunya menjadi renungan bagi kita semua. Dan selaku manusia tentunya kita memikirkan dampak daripada transformasi teknologi, transformasi ideologi, juga transformasi budaya, transformasi gaya hidup dan lain sebagainya. Dan kita harus meruntun, ibarat
memancing, kita mendapatkan ikan, kita contohkan di sini ikan lele, dan kebetulan pancing kita itu tersangkut di semak-semak. Kita ibaratkan ikan lele ini adalah transformasi kita meruntun benangnya dari atas hingga ke bawah. Kita temukan ikan lele tersebut, atau ikan mama lah biar tambah enak dimasak. Dan kita mencoba untuk menemukan siapa penggagas ideologi transformasi ini. Mengapa ideologi transformasi ini begitu dianggap hal yang lumrah, padahal transformasi akan menentukan kebudayaan sebuah peradaban, kemudian teknologi sebuah peradaban, kemudian keberagamaan sebuah masyarakat, yang jika kita tidak dapat menemukan hulu daripada ideologi transformasi ini, maka kita akan ditransformer oleh pencetus ideologi transformasi. Jika kita berbicara tentang pemerintahan atau sistem pemerintahan di dunia ini, kita kecilkan ke skop Indonesia, sebelum Indonesia, maka secara tidak langsung sudah bertransformasi dari satu sistem ke sistem pemerintahan yang kita tidak tahu ujungnya di mana. Jika pemerintahan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sebut sajalah awal merdeka 1708 Agustus ya 1945 hingga sekarang 2025, kita tidak tahu ujungnya kapan. Dan pertanyaannya adalah, akankah bertransformasi? Tentunya melihat dari yang sudah peluang itu sangat besar. Jika kita mampu menemukan pencetus ideologi transformasi, maka Indonesia ke depan insya Allah akan selamat. Namun jika tidak, maka kita seperti seekor kerbau yang ditusuk hidungnya dan diarak ke sana kemari mengikuti pencetus transformasi tersebut. Nah, tetapi menemukan hal itu tentunya tidak melalui literatur karya tulis, tidak menemukannya dengan berguru kepada negara timur ataupun negara barat, tetapi kita bisa berguru kepada warisan kebudayaan kita, warisan para ilmuwan kita di dalam negeri kita, di dalam nagari kita yang sangat kental akan khazanah
keilmuan yang sebenarnya tidak kalah dengan timur maupun barat, namun kita ditelan oleh paus transformer yang sebenarnya kita adalah bangsa yang memiliki kebudayaan besar, namun setelah ditelan oleh paus transformasi kita tak tampak lagi. Nah, itulah renungan-renungan yang sangat urgen kita renungkan bersama. Bagaimana jika dalam sejarah Islam ada transformasi Baghdad yang berhangus buku-bukunya oleh Mongol, tetapi jika saat ini buku bisa hangus, maka orang yang menghanguskan sudah memiliki teknologi mencatat karya-karya tersebut. Nah, transformasi tersebut jika kita resapi bersama, kita nikmati alur cerita kebudayaan, kita nikmati alur cerita tapak-tapak kehidupan orang-orang terdahulu, maka mudah-mudahan Indonesia akan menjadi titisan Dzu Al-Qarnain, menjadi penguasa Land of Dawn. Land of Dawn. Teman sanak sedulur sak piturute, itulah renungan lur. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kuali. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya dimengerti. Lain lubuk, lain ikannya. Kalau sibuk, jangan lupa untuk bertanya. Nah, terakhir di sini berbicara tentang konsumerisme, maka ada sebuah hubungan sepertinya antara pemerintah dan rakyat. Jika rakyat adalah anak daripada pemerintah, maka sang ayah akan membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang dapat melanjutkan estafet perjuangan seorang ayah. Maka konsumerisme ini salah satunya juga bisa dihadang oleh ayah, oleh seorang bapak dengan menerapkan pajak kepada anak-anaknya yang tinggi, sehingga anak-anaknya tidak mudah untuk membelanjakan uang saku yang diberikan bapak yang seharusnya untuk membeli sarapan, tetapi digunakan untuk membeli mainan. Padahal
anak tersebut lebih utama memakan makanan yang bergizi seperti makan ikan, makan telur, kemudian makan tempe, makan tahu, makan sayur, juga minum susu, minum jus alpokado, jus mangga, jus. Jadi pingin minum susu lah pokoknya, susu yang alami, sehat. Nah, tapi kalau dibelikan yang lain-lain, maka sang anak akan lapar dalam belajar, sehingga kalau perut lapar, bagaimana pelajaran bisa masuk? Maka sang ayah ada baiknya menerapkan pajak yang edukatif kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mampu menggunakan budget yang ada pada uang saku mereka untuk kebutuhan yang selayaknya. Teman sanak, mungkin amanat daripada penulis adalah menemukan konsumerisme dalam diri kita masing-masing, kemudian kita mampu mengontrolnya, sehingga kita tidak terbawa oleh arus konsumerisme itu, sehingga kita akan dibawa entah kemana kita nggak tahu, dan ujung-ujungnya kita akan jauh daripada diri kita sendiri. Teman sanak, saudara, dimanapun kita berada, itulah renungan-renungan tentang chapter kedua ini. Terakhir, sebelum terakhir kali, warna-warna begitu ragam diaduk jadi putih. Kita tak berhenti pada warna putih, karena di dalamnya terkandung beribu warna. Nah, lain kali kita renungkan sebait tulisan daripada Mbah Nun ini. Nah, mudah-mudahan kita selalu diparingi sehat waras, ayam, rezeki, dan kenikmatan batin. Sekian, terima kasih teman sanak. Ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman.